Hai, perkenalkan nama saya Pintauli Sihombi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental anak dan remaja. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan. Kesehatan mental memiliki hubungan yang bersifat kontinum. Macam-macam kontinum kesehatan mental. 1. Positive mental healthy adalah kemampuan menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Salah satu ciri individu yang sehat mental adalah memiliki sifat resiliensi. Yang kedua, mental healthy problem adalah cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Yang ketiga, mental illness adalah kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran, atau perilaku. Mental illness dikaitkan dengan kesulitan atau masalah yang mengganggu kegiatan sosial, pekerjaan, atau keluarga. Menurut WHO, kesehatan mental pada anak dan remaja sangat mempengaruhi pada masa depan dirinya sendiri. Memahami kesehatan mental pada anak dan remaja artinya juga faktor-faktor apa saja yang dapat membahayakan kesehatan mental atau risk factor, dan faktor-faktor apa saja yang melindungi kesehatan mental atau projective faktor anak. 3. Risk factor menimbulkan kemungkinan dalam dirinya anak, sedangkan projective adalah faktor yang menimbulkan kekuatan dalam diri anak. Semakin banyak risk faktor, maka semakin besar tekanan pada anak, dan semakin banyak projective faktor, maka besar kemungkinan anak untuk terhindar dari gangguan. Pentingnya bagi kita memahami tahapan perkembangan sebagai upaya untuk melihat adanya indikasi permasalahan pada perkembangan anak dan remaja, yaitu 1. Proses biologis. Proses biologis pada anak melibatkan terjadinya perubahan fisik pada tubuh anak. Contohnya adalah gen yang diwariskan dari orang tua, perkembangan otak, tinggi badan, dan kenaikan berat badan. B. Proses kognitif. Proses kognitif melibatkan perubahan dalam cara berpikir individu dan kecerdasan seseorang. Anak yang sehat mental dan memiliki perkembangan kognitif yang memunculkan kemajuan untuk mempelajari hal baru di sekitarnya, memiliki kreativitas dan kemampuan bahasa yang berkembang. 3. Proses sosialis emosional. Proses sosial emosional melibatkan perubahan emosi, kepribadian, hubungan dengan orang lain, dan lingkungan. Proses sosial emosional yang berkembang dengan baik membuat anak mampu menyadari, membedakan, mengelola, serta mengekspresikan emosi yang tepat. 3. Masalah kesehatan mental anak remaja dapat diamati dari adanya permasalahan pada tahapan perkembangan, yaitu 1. Emosi. Berbicara tentang emosi, erat kaitannya dengan kemampuan menilai serta menyadari emosi yang dimiliki anak yang selalu merasa sedih, mudah murung, dan merasa kurang bahagia, memiliki permasalahan kesehatan mental. Yang kedua, perilaku. Berbicara tentang perilaku adalah mengamati permasalahan perilaku pada anak. Pentingnya untuk mengingatkan proses pembentukan perilaku berdasarkan pendekatan. Yang ketiga, perkembangan. Adanya masalah perkembangan sangat terkait dengan tahapan perkembangan anak. Beberapa permasalahan terkait perkembangan yang dapat dari faktor genetis dan antesis. Faktor genetis adalah permasalahan kecerdasan dan kesulitan belajar. Antesis adalah fokus pada sumber daya mental. Upaya pemberian dukungan kesehatan mental dapat dilakukan 3 cara, yaitu 1. Promosi.
Promosi kesehatan mental bertujuan untuk mempromosikan kesehatan mental yang positif. Caranya dapat dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan psikologis, kompetensi, pertahanan manusia, serta menciptakan kondisi dan lingkungan hidup. Yang kedua, prevensi kesehatan mental berfokus mengurangi risiko faktor dan meningkatkan protektif faktor yang terkait dengan kesehatan mental. Yang ketiga, intervensi. Intervensi digunakan dalam menjelaskan macam-macam tindakan untuk memberikan kesembuhan atau meningkatkan penyesuaian diri. Sekian penjelasan tentang kesehatan mental anak dan remaja. Terima kasih.